Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa LKUP yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam agenda talk show ya, ngobrolin sesuatu. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin persoalan santri. Kita tahu negeri kita adalah negeri Muslim, dan santri itu menjadi suatu entitas di dalam negeri kita ini yang melekat dengan agama Islam, di mana anak-anak dimasukkan ke dalam pondok pesantren dan mereka mengemban ilmu agama dan mereka disebut dengan santri. Dengan harapan para santri ini setelah selesai di pondok pesantren, mereka akan menjadi para ustadz ya, para pendakwah di tengah-tengah masyarakat. Saat mereka selesai mengemban apa itu mengemban studi mereka di pondok pesantren, mereka memberikan kebaikan kepada tempat mereka. Mereka menjadi ustadz, mengajar ngaji, ya, ya mereka menjadi tokoh, jadi muadzin, jadi imam di musala-musala mereka. Jadi santri ini sangat luar biasa ya. Dan kita tahu Indonesia merdeka pun karena peran para santri, ya. Peran para ulama juga, para kiainya yang mengkoordinir para santri ini untuk berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol ya dengan narasumber kita yang insya Allah eh, ini juga seorang santri ya, atau mantan santri ya, yang sekarang juga sedang ngajar santri. Ya, eh, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Jaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Eh, Baik. ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kita pada kesempatan kali ini mau ngobrol dengan Mas Zaki. Jadi Mas Zaki ini seorang guru ya di sekolah, juga sekolah umum, dan juga seorang pengajar di pondok pesantren, dan pastinya dulunya juga seorang santri ya. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Mas Zaki ini berkaitan dengan santri ini ya. Dari mulai pengalaman beliau sampai kenapa memutuskan untuk mengajar di pondok pesantren sebagai guru ya, di mengajar para santri. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Eh, Baik, langsung saja Mas Jaki. Mungkin diawali mungkin perkenalan diri dan mungkin ini ya, berbagi pengalaman berkaitan dengan santri ini ya, pengalaman jadi santri dan kenapa kok sampai memutuskan eh, ngajar di pondok pesantren ya, untuk ngajar santri. Saya berikan waktu kepada ini panjenengan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Zaki. Saya dulu alhamdulillah pernah belajar di pesantren di, di Solo. Di situ saya belajar menghafalkan Quran, kemudian juga belajar bahasa Arab sama teman-teman. Eh, Motivasi saya pada saat itu belajar memang saya sadari akan apa kewajiban dalam menuntut ilmu agama ya itu sangat penting sekali bagi saya terutamanya. Dan di situ saya juga menyadari bahwasanya kekurangan saya dalam baca Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami ilmu alat belajar agama itu masih kurang sekali, masih banyak perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, saya juga harus belajar agama atau belajar
di pesantren untuk lebih memperdalam. Selain itu juga saya mengambil kuliah tentang pendidikan agama, mau tidak mau harus mengajarkan agama, dan apabila mengajarkan agama juga harus mempunyai ilmu yang lebih mendalam ya tentang agama. Nah, oleh salah satu itu juga yang menjadi apa namanya latar belakang saya untuk belajar di pesantren. Baik. Mas Zaki, tadi kan saya menyampaikan di awal itu bahwa eh, santri ini disiapkan oleh pondok pesantren untuk ini ya, untuk siap ya berdakwah atau membina umat. Nah, apakah memang dulu Mas Zaki pada Sabtu di pesantren itu memang diarahkan untuk nanti setelah di pondok ini ya nanti harus ke daerahnya harus ini menjadi memberikan kebaikan, harus kayak misalnya untuk ngisi jadi imam di musola, terus ngajar di apa itu ngajar di TPQ. Apakah memang di pesantren memang diarahkan seperti itu? Kalau dulu saya waktu belajar memang dari para asatid, dari para ustadz-ustadz ya, ya menyampaikan bahwasanya tatkala nanti kalau jadi imam, imam sholat itu harus bacaannya itu harus bagus. Kemudian ketika mempelajari apa itu ayat Al-Quran itu harus belajar bahasa Arab dulu. Nah, itu sebenarnya itu ya untuk ini, untuk mempersiapkan tatkala kita nanti terjun di masyarakat. Tentunya entah itu tatkala diberi amanah untuk menjadi imam sholat, diberi amanah untuk menjadi khatib, diberi amanah untuk mengajar dan yang lain-lain. Nah, itu sebenarnya dari para asatid sudah membimbing, sudah memberikan contoh yang tatkala beliau mengajar para santrinya itu di pesantren. Gitu. Ya. Nah, ini ada ini ya, kita lagi ada isu yang sangat tidak mengenakkan negatif di Indonesia dan itu bahkan mungkin setiap tahun itu ada isu-isu negatif di pesantren ini ya. Eh, saya nanti mohon tanggapannya ya. Yang terbaru ini kan ini ya ada seorang predator ini ya yang dia membuat eh, pondok pesantren yang isinya itu adalah para yatim piatu ya, dan ternyata di sana ada eh, aktivitas ini ya predator ya. Jadi para pengajarnya yaitu dalam hal ini siapa itu Sudirman itu melakukan pelecehan seksual kepada para santrinya yang ada di sana. Dan juga tadi saya juga dapat berita barusan seorang kiai juga melakukan eh, ini ya pencabulan kepada para santrinya. Dan juga ada juga aktivitas pembulian yang sering kali muncul di isu-isu pesantren ya di setiap tahunnya. Yang tahun lalu kalau nggak salah itu yang sampai kematian itu di Gontor itu kalau nggak salah ya di Gontor itu ada pembulian hingga mati. Nah, ternyata di pesantren pun ya ada aktivitas yang ini ya kurang mengenakan ya di antara para santri itu seperti ada pembulian, ada juga kasus guru yang melakukan tindakan asusila kepada santrinya. Ya. Dan melihat eh, potret santri dan potret pesantren kita di Indonesia ini, bagaimana Mas Zaki melihatnya ini? Apakah ada yang salah ya
dengan dengan kondisi pesantren dan santri kita di Indonesia ini? Kalau saya melihat di pesantren, memang pesantren di Indonesia ini jumlahnya itu banyak, pengajarnya juga banyak, terus semakin banyak jumlah pengajar tentu akan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hmm. Nah, kalau saya sih menilainya dalam hal memilih pesantren terlebih dahulu ya, agar tidak terjerumus atau dalam tanda kutip salah memilih ustadz, salah memilih guru gitu kan. Nah, sebelumnya di situ kan mesti ada namanya para asatidz yang mengajarkan ilmu agama di situ. Nah, kita itu sebenarnya itu bisa melihat dulu ini ustadznya ini bagaimana keilmuannya. Jadi ustadz kan dalam menuntut ilmu itu kan ada yang mempunyai sanad keilmuan, Hmm. entah itu dalam sanad bacaan Al-Quran, sanad kitab tertentu, pelajaran kitab tertentu, kemudian bagaimana riwayat dia menuntut ilmu, di mana dia menuntut ilmu, saya kira itu akan memengaruhi cara mengajar, cara apa itu mendidik kepribadian para ustadz tersebut gitu. Berbeda kalau kita eh, memilih pesantren, tapi kita tidak tahu bagaimana ustadz itu dunia belajar. Apakah dia hanya mengaku ustadz tanpa mendalami agama yang sebenar-benarnya, mengaku anak kiai, padahal dia bukan, dalam tanda kutip, bukan siapa-siapa. Yang tentunya yang pertama kita ya harus mengetahui bagaimana eh, para asatidz, para ustadz yang kita akan mintai ilmunya gitu. Nah, terkait tentang hal ini, tentang misalkan pelecehan sosial, terus kemudian adanya pelecehan santri ya, pelecehan santri, terus ada namanya predator juga. Nah, mungkin sebenarnya itu kita bisa lihat bagaimana seseorang atau predator tersebut dulunya itu belajar, bagaimana dia menuntut ilmu, di mana dia dulunya menuntut ilmu, apakah dia sudah mendalami agama betul-betul, apakah hanya sekedar mendirikan yayasan, kemudian ia beri label pesantren, itu kan itu harus dilihat juga. Terkait ini ya, pembulian kan sering kali jadi hal yang umum gitu ya. Berkaitan dengan pembulian ini, bahkan kalau di di zaman saya kecil dulu ya, pesantren itu seperti tempat rehabilitasi gitu ya. Jadi ibu-ibu yang memasukkan pesantrennya itu karena anaknya nakal gitu. Saya punya saudara itu juga sampai dia itu menghabiskan beberapa pesantren. Saking nakalnya, dia ditaruh pesantren, satu pesantren nggak kuat ya, dan pindah pesantren lagi sampai beberapa pesantren gitu ya. Tidak mengatasi kenakalan ini ya. Dan itu ada di mindset para orang tua. Kadang itu pesantren tempat untuk rehabilitasi agar nakal. Dan saya berpikir mungkin ini juga yang menjadi apa namanya eh, faktor ya, faktor pembulian itu terjadi. Jadi anak yang memang tidak ada niatan untuk apa jadi santri, masuk sana sudah nakal dari awal, akhirnya apa, dia membuli temannya yang lain. Nah, juga eh, apakah di pesantren itu tidak ini ya, pada umumnya itu tidak ada kayak screening gitu, screening bahwa ada standar khusus eh, orang itu bisa jadi santri, atau asal ya pokoknya kamu gelem masuk ya, kamu masuk ingin jadi santri ya, ada uangnya bisa masuk gitu.
Nah, apakah di dulu pas Mas Zaki mondok itu ada screening apa tidak? Ataukah asal aja bisa masuk gitu? Tidak dicek latar belakangnya, niatnya dan semacamnya. Gimana, Mas Zaki? Kalau di pesantren itu tatkala kita daftar itu kalau untuk tes kayak baca Quran itu ada kayak tes santri ini bisa nggak masuknya itu mengikuti pelajaran yang akan diajarkan di pesantren ini gitu misalkan tes bahasa Arab itu ada akan tetapi untuk tes kayak apa namanya karakter sifat itu kayak dulu tidak ada. Dan memang kalau kita berbicara pembulian, itu sebenarnya tidak hanya di pesantren, di sekolah juga banyak. Misalkan di tingkat dasar SD atau MI, SMP, SMA itu yang namanya pembulian itu sering terjadi. Jadi kalau seorang orang tua itu mencari tempat belajar yang tidak ada pembuliannya itu sangat susah. Jadi karena tidak hanya di pesantren, bahkan di sekolah itu yang namanya pembulian itu sering terjadi. Lah bagaimana bagi orang tua itu ya harus apa namanya itu melatih mental seorang anak didik itu ya. Bagaimana dia bersikap istilahnya tidak pedulilah dengan pembulian atau menata mentalnya itu lebih kuat kala itu dibully. Nah, itu bisa disadarkan lewat bagaimana orang tua itu berinteraksi kepada anaknya. Jadi kalau kita mencari tempat ini ya, belajar yang tidak ada pembuliannya itu menurut saya itu sebagai seorang guru itu ya sulit. Nah, ini menarik ini ya, eh, berkaitan dengan guru ya. Baru-baru ini ada berita yang sangat viral gitu, eh, tentang Ibu Supriyani. Ya, tahu Mas Jaki ya? Ngikuti apa tidak, Bu Supriyani? Yang dia Yang itu kemarin dituduh, dilaporkan polisi. ya, yang dituduh untuk memukul muridnya. Ya, yang muridnya ini adalah anaknya polisi dan dilaporkan sampai di ranah hukum itu, sampai di ranah hukum, eh, sampai viral nasional itu ya. Dan dukungan kepada Bu Supriyani ini sangat membludak seluruh Indonesia sampai ada video-video konten yang eh, membuat konten apa itu, guru tidak berani menegur siswa yang tidur, guru karena takut dilaporkan. Nah, jadi ada fenomena-fenomena yang akhirnya membela para guru ya. Jadi kan guru kan di era digital ini kan takut gitu ya, eh, menegur ya, apa itu, mencubit gitu kalau nakal ya. Kalau saya dulu itu ya, yo bener-bener sama guru saya itu kalau anu dicubit ya. Kalau guru ngaji itu pakai apa itu nama penjalin, apa, dipukul tangannya dan macam-macam itu adalah hal biasa kalau di era sekarang itu. Tidak begitu, guru itu takut ya untuk mendidik anak itu ya. Eh, Memukul, menegur saja kadang itu dilaporkan, ada laporan dari anak yang akhirnya eh, pendidikan karakter ini menjadi kurang ya di era sekarang ini ya. Jadi guru itu takut untuk mendidik anak. Dan apakah ini, kita bicara sekolah umum itu kalau di berita itu seperti itu, apakah di pesantren juga seperti itu? Apakah para guru itu juga takut kalau misalnya mendisiplinkan anak dengan ya kekerasan ringan ya? Kalau zaman dulu saya ngaji itu kalau nakal dipenjalin, dipukul tangannya gitu atau seperti apa, itu apakah juga terjadi di pesantren, Mas? Kalau saya
belajar di pesantren dulu, pengalaman saya dulu, kalau di pesantren saya itu guru saya itu tidak pernah memukul, tidak pernah memukul. Tapi suatu ketika itu saya pernah ketika pelajaran sorof itu ya, itu tatkala saya dikasih pertanyaan gitu ya, pertanyaan suruh mentasrif eh, apa itu kata. Nah, pada saat itu tuh saya nggak bisa. Nah, kemudian guru saya itu saya menyuruh saya itu berdiri selama 3 jam. Itu saya masih ingat 3 jam. Dan itu tidak dipukul, cuma diberi pelajaran bagaimana agar kedepannya itu sebelum masuk belajar, masuk kelas itu harus dipersiapkan dulu, harus belajar dulu. Dan dari situ saya juga nggak marah, itu nggak merasa apa namanya itu, nggak lapor polisi juga, nggak, ya biasa aja karena saya menerima kedudukan saya itu sebagai murid dan yang di depan saya itu sebagai guru yang penuh, istilahnya penuh ilmu yang kita ambil ilmunya gitu, bukan kita rendahkan, bukan kita lecehkan, bukan kita anggap sebagai derajatnya itu sebagai teman sendiri, tapi tidak demikian itu. Jadi guru itu lebih tinggi kedudukannya tatkala kita itu belajar gitu. Itu yang dari saya, pengalaman pesantren saya ini. Akan tetapi untuk pesantren yang lainnya, kalau misalkan saya ngajar di santri sini, itu mungkin apa ya, kan ngajar anak-anak ya, jadi mungkin perlu mendisiplinkan anak-anak tersebut. Jadi, tapi yang enggak terlalu apa namanya itu memukul, itu enggak. Paling juga mencubit, ya mencubit biasa gitu, tidak terlalu keras agar anak-anak itu lebih tertib, lebih diam, lebih apa namanya itu pandai gitu dalam mentaati peraturan gitu. Kadang juga tidak menggunakan kontak fisik, akan tetapi juga hanya dengan lisan. Itu kalau kontak fisik memang itu terkadang ya cuma apa namanya kondisi-kondisi tertentu, tidak selamanya. Ya, tapi selama ini aman ya di tidak ada kayak murid santri itu tidak terima gitu dipukul gurunya ada apa di tempat ini Mas Jaki. Kalau santri bisa bahkan dicubit itu malah kadang tertawa. Oh gitu Tertawa. ya. Kadang karena mencubitnya itu enggak marah, cuma bercanda gitu agak Ya, temannya itu lebih ke mana itu lebih serius dalam belajar gitu. Terkadang itu ya sering tertawa malah kalau dicubit itu. ya. Baik, ini terakhir Mas Zaki ya. Nah, ini berkaitan dengan potensi santri ya. Kalau kita tahu kemerdekaan kita ini juga atas berkat para santri yang dikoordinir oleh para ulamanya ya. Ada Kiai Haji Hasyim Asyari, ya, Kiai Ahmad Dahlan dan banyak lagi tokoh yang memobilisir santri untuk apa? Memerdekakan Indonesia ini. Jadi santri ini juga punya potensi sebagai pejuang gitu. Ya, selain dia itu seorang yang taklim ya, yang mencari ilmu, yang juga seorang yang mendakwahkan Islam, mereka juga ternyata punya potensi pejuang. Nah, apakah memang di dalam pesantren itu ya menjadi pejuang ini di era saat ini juga diajarkan sebagaimana para ulama kita yang terdahulu bahwa kita itu sebagai seorang santri itu juga harus berjuang di tengah-tengah masyarakat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apakah itu juga masih ada di pondok pesantren kita saat ini? Apa itu Eh, karakteristik menjadi pejuang itu loh? Apakah juga diajarkan di pesantren? Kalau di pesantren kan diajarkan ya,
tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga memahami kondisi sosial. Ada suatu misalkan peristiwa yang melanggar hukum, melecehkan agama, dan di saya dan teman-teman dulu itu ketika melakukan apa namanya aksi ya untuk unjuk rasa menyampaikan pendapat di depan publik. Waktu itu waktu di jam jadwal, waktu itu kegiatannya ada saat jam belajar. Waktu itu kita izin sama ustadznya itu dibolehkan. Jadi satu kelas pada saat itu libur, libur dengan alasan dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan kebenaran di depan publik. Karena pada saat itu ada peristiwa di mana peristiwa itu mencoreng nama agama. Setelahnya ada suatu ketidakadilan bagi kita, kemudian kita melakukan unjuk rasa gitu. Dan di pesantren juga diajarkan bagaimana apa itu solusi dari semua problematika yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Bahkan negeri atau negara ya saat ini baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya itu diajarkan bagaimana Islam itu mempunyai solusi. Islam itu juga ternyata mempunyai peraturan dalam namanya mengatur segala aspek kehidupan kita gitu. Tidak hanya sekedar sholat, baca Quran dan yang lain-lain. Akan tetapi dalam segala hal Islam itu mengatur. Jadi pesantren juga mengajarkan. Nah, sebagian pesantren ya waktu saya belajar juga diajarkan apa namanya Islam itu tidak hanya mengatur urusan ibadah, urusan beribadah kepada Allah, tetapi juga segala aspek kehidupan. Ya, Dan kita juga diberikan apa namanya seperti halnya menjadi apa ya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat ketika nanti setelah lulus di pesantren. baik. Terima kasih atas ini ya waktunya Mas Syaki bisa menemani kami dalam agenda ini ya ngobrolin ya agenda talkshow kita dan insya Allah kita akan ketemu di momen berikutnya atau event berikutnya talkshow berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Eh, saya cukupkan untuk apa itu talkshow kita pada kesempatan kali ini dengan istighfar dan doa kafaratul astagfirullahaladzim 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqumu minkum nasallu wa billahi wa taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.